Pernikahan beda usia S3. Bab 003-256. Why? Tanya Boril meski ia tahu apa yang dipikirkan oleh istrinya, tapi dia lebih suka mendengarkan langsung keluhan itu dari bibir Aprilia sendiri. Kasihan, panas jalan kaki. Belum lagi kalau desak-desakan di angkot. Aku pernah ngerasain itu mas, gak? 14. Enak. Jawab Aprilia. Boril paham betul apa yang dirasakan oleh istrinya. Selama 20 tahun dia hidup dalam kesederhanaan bersama dengan orang tua angkatnya. Aprilia sangat paham bagaimana cara menghemat uang, dan mungkin itu juga yang membuatnya tak tega jika anak-anaknya pun harus merasakan kekurangan uang sama seperti dirinya ketika kecil. Boril merapikan surai istrinya kemudian menyelipkan di belakang telinga. Oke. Ya. Netra abu itu berpendar bahagia hanya dengan mendengar kata oke saja. Oke, mas tambahin jadi 35.000. Aprilia yang kesal segera melepaskan diri dari dekapan suaminya. Boril tertawa karenanya. Lebih semangat lagi dong merayunya Nyonya Boril, masa gitu doang. Gini deh, semakin semangat merayu, semakin mas tambahin uang jajannya. Gimana? Goda oner SHOMEE pada sang istri yang memiliki perbedaan usia cukup jauh denaganya. Boleh, jawab putri tunggal pasangan Antonio dan Adriana Casano itu. Tapi balikin motornya asam ya. Kecuali itu. Dan Boril semakin puas tertawa ketika istrinya malah menghentakkan kaki kemudian keluar dari walk-in closet sambil menggerutu. Tok, tok, tok. Mommy, dipanggil Oma. Gera turun. Putri cantik bernetra biru itu mengetuk pintu kamar orang tuanya cukup kencang sambil meluapkan kekesalannya. Di minggu pagi yang cerah secerah masa depannya ini, harusnya ia sedang asik menonton film Snow White yang baru menjadi tontonan favoritnya. Tapi, sang Mommy malah menyuruhnya menjaga kedua adik kembarnya, Gaswan Rakana Rohichan dan Gavi Rayina Rohichan. Cukup pusing dengan kelakuan adik kembarnya yang sebenarnya tidak nakal-nakal amat itu, kini Zia disuruh sang oma memanggil ibunya. Karena sejak pulang dari pasar pagi, Riani dan Andika belum turun juga. Katanya mau ganti baju, Gera setelah habis pulang dari pasar. Tapi kenapa lama sekali? Zia sampai menahan pipis karena saking lamanya. Duh, pengen pipis. Keluhnya, tok, tok, Mommy, Dedi, itu disuruh turun. Ada Uwa Boril sama Uwa Ayu, Abang Azam, Bang Ziko. 15. Kak If, Kak Stella, Mas Alex, Mas Gibran, sama Kak Agni. Mommy sama Dedi lagi ngapain sih? Tanya Zia lagi setelah menyebutkan dengan komplit anggota keluarganya yang siang ini datang. Saat tangannya siap terayun lagi untuk menggedor, pintu pun terbuka. Yang pertama keluar adalah wanita yang mewariskan netra biru dan paras bulenya pada dirinya itu. Zia tersenyum lebar merasa tak enak sudah berteriak karena wajah ibunya sama sekali tidak ramah. Mommy, sapa Zia. Bisa pelan gak, gedor pintunya. Tegur Riani yang sepertinya abis mengeringkan rambutnya dengan hair dryer itu. Zia merasa tak enak sendiri, dia pikir ibunya ketiduran tapi ternyata memang abis mandi. Zia menjalin tangannya. Maaf Mommy, disuruh turun sama Oma. Di bawah udah ada Uwa Boril's family, komplit sama Kesultanan Brebes, jawab Zia pelan. Percayalah, meski memiliki netra yang sama, namun kadang Zia sering merasa gugup cenderung takut jika dipandang oleh ibunya. Hampir sajalah mengompol di celana. Ya udah, bentar lagi nyusul. Jawab Riani. Zia mengangguk. Sekilas ia ingin sekali mengintip pada pintu yang terbuka. Di mana dedinya? Gaji. Oke Mommy. Terkejut karena ditegur oleh ibunya, sang putri pun segera turun ke lantai bawah untuk pipis, setelah itu melaksanakan tugasnya lagi menjaga adik-adiknya.
Riani masuk ke dalam kamarnya. Dia telat lagi turun. Penyebabnya apalagi kalau bukan suaminya yang pulang dari pasar pagi berniat mandi tapi malah mengajak mandi bersama. Sebagai istri yang baik dan menurut pada suami, Riani kan tidak boleh menolak. Walaupun bukan hanya sesi mandi yang terjadi di kamar mandi yang menyebabkannya terjebak di sana selama lebih dari 1 jam. Mama ngomel nih. Abang sih. Gerutu Riani menyisir rambutnya cepat di depan meja rias. Lalu memastikan tak ada noda di lehernya. Andika yang masih hanya mengenakan celana panjang baban itu hanya terkekeh sambil menggosok rambutnya dengan handuk. Ya gimana? Habisnya pulang dari pasar gerah banget sekalian aja mandi. Nah, sebagai Jaka Tarub yang melihat bidadari ikutan mandi, sekalian aja olahraga kan. Tadi abang gak sempat olahraga. Iya, tapi kan jadinya telat ke bawah ih. Mana mama lagi masak. Gara-gara abang. Ya udah, Riani ke bawah dulu. Andika hanya bisa menggelengkan kepalanya kembali tertawa kecil dan mengambil kaos yang disiapkan istrinya di atas ranjang untuk menutupi tubuh bagian atasnya yang masih seksi tak berubah. Itulah sifat si jutek Pangalengan yang tak pernah berubah sejak mereka pertama kali bertemu. Tetap judes dengan sorot mata tak bersahabatnya. Padahal siapa tadi yang mendesah paling keras di kamar mandi? Seolah Andika saja penjahatnya di sini. Riani is Riani. Untung cinta. 16. Zia dengan cepat memutar ke arah dapur agar sampai segera ke kamar mandi. Baru setelahnya, ke tepian kolam renang tempat adik-adiknya tadi bermain. Untuk kemudian diajaknya nanti ke depan. Kamar mandi belakang ini sama mewahnya dengan milik kamar mandi tamu dengan kloset dan shower yang dipisah oleh gorden. Karena terburu-buru, Zia masuk langsung tanpa mengunci pintu. Lah hanya menarik gorden itu untuk menutupi dirinya yang buang air kecil. Lega karena sudah selesai, Zia segera merapikan pakaiannya. Namun Zia terkejut ketika pintu terbuka dan tertutup kembali. Zia tak bisa melihat siapa yang datang karena terhalang oleh gorden. Dia pun segera menepiskan gorden itu dan mengatakan pada yang baru masuk kalau ada dia di dalam, namun alangkah terkejutnya Zia ketika orang yang baru masuk tersebut sudah membuka handuknya dan mandi di bawah pancuran shower. ARGGGH 17. Mahawira Laksmana yang baru saja berdiri di bawah shower terkejut saat mendengar suara teriakan di belakangnya. Ia menoleh segera mengambil handuk untuk menutupi tubuh polosnya dan Wira lebih terkejut lagi mendapati seorang gadis remaja tengah berdiri memunggunginya. Wira mengenali sosok itu. Anak majikannya, Princess Elsa. Ulangi, Princess Elsa. Mau apa anak kecil itu di kamar mandi belakang? Gak lihat, gak lihat, gak lihat. Ucap Zia berkali-kali sambil menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya dan berbalik menghadap tembok. Kakinya lemas, lututnya bergetar dan dia panik sekali. Naon tadi? Ih, gak lihat gak lihat. Racaunya lagi. Tapi, penasaran, Zia ingin berbalik lagi melihat tapi akal sehatnya masih bekerja. Ih, gak boleh, pamali. Gerutunya lagi. Mahawira yang kesal dengan anak bosnya yang tidak tahu kenapa bisa tiba-tiba ada di sini itu menyugar rambut basahnya ke belakang lalu menghampiri Zia dan menepuk pundaknya. Zia menegang mendapati Wira ada di belakangnya. ARGGH. Ham. Wira yang juga panik karena tiba-tiba saja Zia berteriak lalu menutup mulut Zia dengan telapak tangan kanannya agar suara teriakannya teredam. Jangan teriak, omel Wira. Gadis ini yang masuk ke dalam kamar mandi dan dia ketahuan mengintip kenapa dia juga yang berteriak. Zia menggelengkan kepalanya. Ia takut dan gugup sekali. Di depannya ada Mahawira yang hanya memakai handuk sebatas pinggangnya saja. Untuk ukuran anak remaja yang baru saja menyongsong masa pubertasnya tentu saja Zia merasa malu. Yakin malu sih?
Kok matanya jelalatan ngitungin kotak-kotak di perutnya. Mahawira yang menyadari kemana arah pandangan netra biru tersebut kemudian melepaskan tangannya dari mulut Zia. Lalu memiringkan tubuhnya agar tidak terlalu terekspos di depan anak remaja ini. Wira tak nyaman dengan netra biru itu. Dia menetralkan nafasnya. Keluar. Ya, keluar. Oh, iya. Hehehe, maaf ya Om. Aku gak sengaja masuk, abisnya kebelet pipis banget tadi. Terus, Om masuk deh. Ya, kan bukan salah aku kalau gak sengaja. Keluar. Titah Wira geram. Baru kali ini prinsipnya yang tak mau bicara sedikit kencang dengan wanita harus dilanggarnya. 18. Iya. Ucap Zia malu-malu sambil menyelipkan helaian rambutnya ke belakang telinga. Dengan senyum dibuat-buat mungkin untuk menutupi pipinya yang merah, Zia lalu berjalan ke arah pintu. Namun sebelum tangannya menggapai pegangan pintu kamar mandi, tiba-tiba saja suara ketukan terdengar dari luar. Tok, tok, tok. Zia terkejut karenanya. Bagaimana ini? Bagaimana kalau ada yang memergoki dia sedang berada di kamar mandi belakang bersama dengan Wira yang hanya memakai handuk sebagai penutup tubuhnya saja? Aduh kumaha iya. Ih kok ada orang. Aduh mun ketahuan kumaha. Aduh. SSSTTT. Wira menaruh ujung telunjuknya di depan bibir agar Zia diam. Tok, tok, tok. Siapa di dalam? Wira mengenali kalau itu adalah suara Coki. Asistennya Andika. Wira. Udah, bukain pintu dong, kebelet nih. Ucap Coki. Lagi mandi. Ucap Wira singkat namun menoleh pada Zia jaga-jaga agar gadis itu tidak mengeluarkan suara yang nantinya bisa terdengar oleh Coki. Sebelahan kan bisa udah, gue gak tahan nih, ucap Coki yang tak bisa menahan lagi hajat buang air kecilnya. Di pos satpam aja. Jawab Wira lagi. Coki berdecak kesal karenanya. Lalu memukul satu kali pintu tersebut. Emang lagi ngapain sih di dalam? Mandi. Coki kesal sekali dibuatnya. Sudah kebelet pipis tapi Wira sama sekali tidak mau membukakan pintunya dan malah menyuruhnya untuk pergi ke pos satpam depan. Mandi kok nggak ada suara airnya sih dah? Oh, main sabun ya? Awas, jangan kebanyakan dah, ujarnya dengan kesal kemudian pergi dari sana. Beberapa saat kemudian tak terdengar lagi suara Coki dan Wira memastikan kalau Coki pasti sudah pergi. Dia pun menghembuskan nafas beratnya. Membuka pintu kamar mandi, Wira melangkah keluar sedikit lalu melihat jalan kanan dan kiri. Dirasa aman dan tidak ada orang, ia kemudian masuk lagi ke dalam dan dengan gerakan kepalanya menyuruh anak sang majikan keluar. Zia yang awalnya hanya melongok kemudian sadar dia harus keluar dari sini. Dengan wajah yang masih merah semerah tomat Zia lalu melangkah keluar namun sebelumnya suara Wira pun terdengar olehnya. 19. Biasakan kunci pintu. Di kamar tidur maupun kamar mandi, ucapnya. Zia menundukkan kepalanya kemudian mengangguk mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Wira dan setelah itu segera berlari dari sana. Wira kemudian menutup lagi pintunya untuk menyelesaikan aktivitas mandi setelah tadi berolahraga. Menguyur lagi tubuh besarnya di bawah pancuran air. Membersihkan diri sekaligus meredam perasaan pada anak majikannya yang selalu ada saja tingkahnya yang membuat Wira kesal. Wira menikmati guyuran air di kepalanya. Kadanglah menyesal sering sekali berkata kencang pada Zia. Apalagi di saat moodnya memburuk seperti ini. Wira, anaknya Pak Umar besok lulus kuliah, ambil libur ya nak, kita hadiri wisudanya. Sungguh Wira sedang tak baik-baik saja. Ibunya menyuruh Wira untuk mengambil libur hanya demi menghadiri wisuda putri dari kenalan sang ibu. Ayolah, Wira sudah cukup lebih dari dewasa untuk mengerti apa yang dimaksud oleh ibunya.
Kegiatan jodoh menjodohkan dengan rekan kerja atau kolega sudah terjadi semenjak 10 tahun yang lalu. Sejak itu pula Wira yang gagal menikah kerap dicarikan pasangan oleh ibu ataupun saudara-saudaranya untuk cepat menikah. Ada yang mengatakan kalau Wira sudah kehilangan keinginan untuk menikah karena usianya yang sekarang sudah lebih dari matang. Bahkan ada juga yang mengatakan kalau Wira sudah tidak normal karena tak pernah terlihat membawa seorang perempuan pulang ke kampung untuk dikenalkan pada orang tuanya. Itulah sebabnya Wira selalu menghindari pulang ke kampung. Dia hanya mengambil cuti bukan pada saat hari raya agar tidak ada perkumpulan saudara yang nantinya akan mengatakan hal yang menyakiti hatinya. Wira masih normal dan suka perempuan, hanya saja ia belum menemukan jodoh yang pas untuknya, yang setia dan tulus mencintainya apa adanya. Lah yakin jodohnya pasti akan datang, hanya belum nemu waktunya saja. Entah siapa. Zia terus memegang kedua pipinya yang memanas sambil berjalan menjauh. Ih, kok masih deg-degan ih? Biasa wae atuh sih. Udah sering lihat Dedi gak pakai baju juga. Monolog Zia dalam hatinya mencoba untuk meredakan debaran jantungnya yang masih dak-dikduk. Tapi kan Dedi mah cuma gak pakai baju doang, kalau Om Wira. Netra Zia membola lalu menutup lagi wajahnya karena malu. Ya ampun Uhti, gak boleh gitu, ucapnya lagi di hati kecilnya. Kemudian segera berjalan cepat ke ruang keluarga yang dimana sudah terdapat keluarga besarnya yang selalu berkumpul di akhir bulan seperti ini. 20. Suara tawa dari Cindy, Stella dan Aprilia memenuhi ruang keluarga rumah besar keluarga Rohichan. Ketiga wanita cantik berbeda generasi itu masing-masing menyeka sudut netranya yang berair saking gelinya dengan pemandangan yang mereka lihat. Sedangkan para korban yang terdiri dari para suami serta anak-anak mereka yang menjadi bahan tertawaan ketika wanita cantik tersebut, masing-masing berwajah masam dan duduk di sofa melingkar. Seakan belum puas kebahagiaan pagi ini, tawa mereka makin menjadi ketika Andika turun dari lantai atas. Awalnya Andika tak mengerti kenapa dia ditertawakan bahkan oleh sang istri yang berjalan di sampingnya. Tapi begitu melihat ke arah ayah kakak serta saudara-saudara laki-laki yang lain barulah Andika paham kenapa mereka tertawa, lebih tepatnya menertawakan apa yang dia dan yang lainnya pakai. Apa-apaan nih? Dikerjain. Keluh Andika yang turun ikut duduk di sofa sambil menyalami kakaknya dan juga keponakan-keponakannya. Sedangkan Riani menghampiri mertua dan iparnya. Tuh kan apa aku bilang, cute banget kan? Ucap Stella lagi. Sambil melanjutkan tawanya namun sambil menjaga sang putri Betari Agni Sarjono yang sedang dia susui. Bayi berusia 5 bulan itu nyaman dengan ASI eksklusif yang diberikan Stella ya sambil menutup bagian dadanya dengan kain. Ide kamu bagus Vel. Nih udah kayak gerombolan si berat pakai baju garis-garis kompakan begitu. Aprilia menimpali yang kemudian mendapat delikan tajam dari sang suami. Percayalah meskipun sudah berusia 55 tahun namun Fernando Jose tidak kehilangan aura dramanya. Kalau banyak begini sih bukan gerombolan V, tapi kawanan, tambah Cindy lagi yang membuat keempat wanita cantik itu tertawa sejadi-jadinya. Awas sakit perut mah, ketawa terus, tegur Bayu pada sang istri yang masih menertawakan mereka bagaimana tidak. Bayu awalnya tak curiga ketika Cindy memintanya memakai kaos salur berwarna hitam putih, ternyata kaos tersebut sama dengan yang dipakai oleh Atal Boril, Alex, Azam, Ziko, dan Gibran. Sehingga mereka nampak seperti kelompok tahanan luar negeri pada zaman dulu. Minus anak-anak Andika yang main di kolam. Niat banget kalian tuh. Ucap Boril. Biarin mas. Seru tahu. Ini ide Stella lihat di medsos. Katanya lucu kalau para suami sama anak bajunya lucu. Ternyata memang iya. Lucu banget. Tambah Aprilia. Lucu banget emang Vi. Gue aja hampir salah cium tangan tadi soalnya Alex sama abang mirip banget apalagi pakai baju kayak gitu udah deh kayak anak kembar.
Ejek Andika yang malah mendapatkan tatapan protes dari Alex. Alex dan Boril saling berpandangan. Mirip apanya? Tanya Alex.